Assalamualaikum, ini adalah part keempat tempat pensil mozaik. Nah, di part keempat ini kita akan membuat penutup kotak pensilnya. Pertama, buat magic ring terlebih dahulu, kemudian satu chain seperti ini. Nah, selanjutnya buat 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6 single crochet. Kencangkan bagian belakang seperti ini. Row kedua, buat increase pada setiap stitch, 1 increase. Beri penanda pada single crochet yang pertama seperti ini. Lanjut buat increase yang kedua, 2 increase. Lanjut 3 increase. 4 increase. 5 increase. Dan yang terakhir adalah 6 increase. Row ketiga, buka penanda, buat increase terlebih dahulu. Nah, sudah selesai. Beri penanda pada single crochet yang pertama, kemudian buat 1 single crochet seperti ini. Buat kembali, ulangi, buat 1 increase terlebih dahulu, kemudian single crochet. Ulangin terus, buat increase terlebih dahulu, dan stitch berikutnya adalah single crochet. Ulangi sebanyak 6 kali pada setiap stitch. Lanjut row keempat, buat increase terlebih dahulu. Beri penanda pada single crochet pertama, kemudian 2 single crochet, 1 2. Nah, ulangi kembali dengan pola yang sama, buat increase terlebih dahulu, kemudian buat 1 2 single crochet. Selanjutnya buat increase kembali, kemudian buat 2 single crochet, 1 2. Terus kerjakan hingga sampai akhir. Buka penanda row kelima, buat increase terlebih dahulu. Beri penanda pada single crochet yang pertama, kemudian buat 1 2 3 single crochet. Nah, ulangi kembali dengan pola yang sama, buat increase terlebih dahulu, kemudian 3 single crochet, 1 2 3. Ulangin terus dengan pola yang sama hingga akhir. Nanti total di row 5 ada 30 single crochet. Row ke-6, buka penanda, buat increase terlebih dahulu. Beri penanda pada single crochet yang pertama. Selanjutnya buat 1 2 3 4 single crochet. Ulangi kembali dengan pola yang sama, buat increase terlebih dahulu seperti ini, kemudian buat 1 2 3 4 single crochet. Kerjakan terus hingga akhir. Nanti total di row ke-6 ada 36. Row ke-7,
buat increase terlebih dahulu, beri penanda pada single crochet pertama, kemudian buat single crochet 1 2 3 4 5 single crochet. Ulangi kembali pada stitch berikutnya, buat increase terlebih dahulu, selanjutnya buat 1 2 3 4 5 single crochet seperti ini, terus lakukan hingga selesai. Nah, ini sudah selesai. Kemudian buka penanda. Row ke-8 adalah buat single crochet sebanyak 42 single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus lakukan pada setiap stitch 1 single crochet hingga akhir. Ini sudah selesai. Lanjut row ke-9, slip stitch terlebih dahulu, kemudian 1 chain. Selanjutnya buat 42 single crochet back loop. 2 3 4 5 6 seperti ini. Buat terus 1 stitch 1 single crochet back loop, beri penanda pada single crochet back loop yang pertama. Nah, ini sudah selesai row ke-9. Lanjut row ke-10, buat 42 single crochet. 1 2, beri penanda pada single crochet yang pertama. 3 4 5 6 7. Nah, kerjakan terus hingga sampai akhir. Di sini ulangi kembali, buat 42 single crochet pada row ke-11 12 13 14. Nah, ini hasilnya sudah jadi sampai row ke-14. Lanjut pada row ke-15, buka penanda, buat 21 single crochet. 1 2, beri penanda pada single crochet yang pertama. 3 4 5, terus sampai 21 single crochet. Sudah 21 single crochet, buat 10 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian di stitch berikutnya buat 21 single crochet. 1 2 3 4 5, terus kerjakan hingga akhir. Nah, sudah selesai. Di bagian penutup, buka penanda, tarik benang, kemudian putus dengan mancis atau korek. Bagian sisa benang bisa kita kencangkan atau matikan dengan cara rapihkan dengan menggunakan hakpen atau jarum tapestri. Saya menggunakan hakpen. Tinggal diselip-selipkan dan dimatikan agar tidak terlepas di bagian sambungannya. Nah, ini sudah selesai, tinggal nanti dibakar. Untuk bagian lubang kancing itu disesuaikan dengan kancing yang digunakan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, terlihat ini sudah hampir selesai, tinggal dirapikan di bagian tutupnya. Ini seperti ini nanti penampakannya. Selanjutnya saya akan menyatukan antara tutup
kotak pensil dengan pensilnya. Caranya yaitu perhatikan di sini, ambil bagian tengah, kemudian ini bagian tutup, ambil bagian tutup itu front loop, sedangkan di bagian badan kotak pensilnya back loop. Ambil satu benang, tutup dan back loop, kemudian selip seperti ini, dan kemudian stitch berikutnya ambil bagian front loop pada tutup dan back loop pada badan kotak pensil seperti ini, langsung diselipkan saja seperti ini. Nah, jadi kalau ditutup, ambil benang front loopnya, tuh kelihatan nih 2 benang, kita ambil front loopnya saja, tidak 2 benang. Perhatikan di sini ada front loopnya saja yang diambil, tuh kelihatan kan front loopnya di bagian tutup, dan untuk bagian badan kotak pensil diambil back loopnya saja. Nah, kemudian langsung di slip stitch seperti ini, buat 5 slip stitch. Ini sudah jadi 3, buat 2 lagi. Ini yang keempat, ambil bagian front loop-nya di bagian tutup dan di bagian badan kotak pensil back loop-nya seperti ini. Kelihatan jelas jika diperhatikan, pasti terlihat jelas mana bagian front loop, mana bagian back loop. Nah, ini stitch yang terakhir, bagian tutup ambil bagian front loopnya, sedangkan badan ambil bagian back loopnya seperti ini. Jadi tidak kedua benang yang dimasukkan hakpen, tapi bagian front loop dan back loopnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti tinggal ditarik. Nah, ini sudah selesai. Nah, bagian benang sisa kita bakar menggunakan hakpen untuk diputus dan dirapikan. Nah, ini saya biasa menggunakan hakpen untuk merapikan bagian sisa benang. Jika teman-teman kesulitan, sisa benangnya teman-teman bisa buat agak panjang biar bisa dirapikan dengan menggunakan jarum tapestri. Nah, kalau pendek sisa benangnya nanti susah menggunakan jarum tapestri. Di sini saya menggunakan hakpen. Jika teman-teman menggunakan jarum tapestri, sisa benangnya bisa dibuat agak panjang. Nah, ini tinggal diikat saja seperti ini. Bisa dengan menggunakan cara sendiri. Jika teman-teman punya cara yang lebih baik dari punya saya, ini cara saya seperti ini. Setelah dikencangkan, tinggal dirapihkan. Ini hasilnya setelah disatukan antara penutup dan badan kotak pensil. Nah, ini begini, karena menggunakan benang polyester jadi hasilnya kaku, enggak letoy. Lanjutnya kita akan pasang kancing di bagian ini, tengah ini. Tuh, perhatikan, saya akan pasang kancing di list merah, antara merah dan kuning, menggunakan jarum tapestri dan benang warna merah. Perhatikan, cari tengahnya. Nah, kira-kira aja, nggak harus sama seperti saya, dicari tengahnya sesuai sama tutup. Kemudian tinggal dijahit kancingnya seperti biasa.
sini saya membuat 3 stitch. Jadi bagian lubang kancing saya ambil 3 lubang. Cara memasang kancing itu sesuai dengan keinginan. Ini cara saya seperti ini. Saya ikat terlebih dahulu agar nanti memudahkan. Setelah diikat kencang seperti ini, saya masukkan lagi benang ke kancing. Jadi 2 kali jahit pada kancing biar nanti benangnya kencang. Nah, ini sudah yang kedua, benang saya masuk ke kancing, kemudian tinggal dikencangkan lagi, diikat kencang seperti ini. Selanjutnya sisa benang tinggal dirapikan saja agar tidak ada benang amburadul di dalam. Nah, tinggal dibakar seperti ini. Untuk pemasangan kancing bebas, disesuaikan dengan cara masing-masing juga boleh. Ini sudah selesai pasangan kancingnya. Nah, ini bagian belakangnya sudah rapi, nggak ada benang sisa. Nah, ini bagian penutup juga sudah selesai, tinggal membuat hiasan di bagian tutupnya. Hasilnya seperti ini. Jika dikancingkan, dia terlihat seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Tinggal membuat hiasan di bagian penutupnya ini. Dan bagian atas nanti kita buat gantungan. Gantungan yang akan kita buat adalah gantungan legend dari Kakak Iin Sundari. Terima kasih, Kakak. Ambil di row ke 2, kira-kira di sini antara row 1 dan row 2, slip stitch benang, kemudian masukkan pada lubang atau pada stitch seperti ini. Buat 1 chain, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus buat hingga 50 chain. Nah, ini sudah jadi 50 chain, hasilnya seperti ini. Kemudian skip 10 stitch, dihitung, jadi kita masuk pada stitch ke-11. Nah, jadi kosongkan 10 lubang atau 10 stitch, kita masuk pada stitch ke-11, buat double crochet pada setiap stitch. Nah, 1 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet, 4 double crochet, 5 double crochet, terus kerjakan hingga akhir. Nah, ini sampai akhir sekitar ada 40 double crochet. Tarik benang yang panjang karena nanti akan menjahit kancing. Nah, gunakan jarum tapestri untuk menjahit.
Nah, kita satukan ini bagian sisanya dengan menggunakan jarum tapestri. Caranya seperti ini. Tinggal dijahit kencang. Nah, dirasa sudah kencang, tinggal dimatikan benang bagian belakang seperti ini, dimatikan, dijahit mati agar tidak amburadul. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian untuk bagian kancing saya akan menselip-selipkan terlebih dahulu benang di bagian belakang. Jadi sekitar dikira-kira aja untuk jarak antara pegangan gantungan dengan kancing, dikira-kira aja. Di sini saya sekitar 1 cm lah antara jarak pegangan dengan kancingnya, nanti tuh sekitar segini, 1 cm lah ya kira-kira. Kemudian tinggal dipasang kancingnya di sebelah gantungan. Begini cara masangnya. Di sini saya buat 2 kali menjahit ke kancing. Ini sudah sekali, ini sudah 1 kali jahit pada kancing. Nah, ini saya jahit kembali kancingnya 2 kali jahitan agar lebih kencang dan tidak mudah lepas. Nah, setelah itu saya rapikan di bagian belakang, saya ikat kencang. Nah, ini sudah selesai, tinggal dirapikan saja. Hasilnya seperti ini. Tinggal dibakar dengan menggunakan mancis atau korek. Nah, setelah selesai, nih begini hasilnya. Nah, bisa dibuka talinya dan bisa ditutup seperti ini. Ini sudah selesai penutupnya. Tinggal buat hiasan di bagian penutupnya. Oke, di sini untuk hiasan tutup saya menggunakan benang warna merah. Nah, perhatikan untuk bagian hiasan. Di bagian hiasan penutup kita akan kembali ke row 9. Nah, terlihat di sini bagian front loop row 9. Perhatikan front loopnya. Ini adalah lubang front loop pada tutup. Nah, kita nanti akan bekerja di bagian front loopnya saja. Nah, buat slip knot terlebih dahulu, masukkan pada lubang front loop seperti ini. Kemudian di lubang front loop kita buat 1 single crochet. Selanjutnya buat di lubang yang sama 1 half double crochet. Pada lubang front loop berikutnya buat double crochet, kemudian triple double crochet 2 kali lilitan, 1 2, perhatikan. Nah, ini adalah triple double crochet 2 kali lilitan, masukkan pada stitch lubang front loop yang sama, perhatikan.
Nah, ini sudah jadi triple double crochet. Di bagian triple double crochet kita akan menselipkan nih, ini harus bagian lurus. Kita ambil bagian lurus begini, kemudian sekitar stitch ketiga dan keempat. Nih, lihat nih bagian lurus, kita ambil 1 2 3. Nah, bagian 1 2 3 stitch ketiga dan keempat pada row ke-14 ya, row ke-14 15 diselipkan, langsung buat double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian di stitch front loop berikutnya nih buat half double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian 1 chain dan slip stitch pada stitch front loop yang sama. Nah, hasilnya seperti kelopak bunga. Next, pada stitch front loop berikutnya nih di sini buat 1 single crochet kembali, kemudian buat half double crochet. Lanjutnya di stitch front loop berikutnya nih di sebelahnya ya, buat double crochet seperti ini. Kemudian pada stitch yang sama buat triple double crochet, lilitkan 2 kali triple double crochet. Ini triple double crochet. Nah, di triple double crochet kita akan mengkaitkan nih, lihat lubangnya 1 2 pada lubang yang kedua dan ketiga. Nah, kalau yang pertama tadi kan lubang yang ketiga keempat. Nah, ini lubang yang ke dua dan ketiga. Nah, ini jadi skip 1 stitch. Stitch itu adalah lubang. Kemudian di stitch yang sama buat double crochet. Nah, seperti ini. Lanjut stitch front loop berikutnya. Lihat, ini saya masuk stitch berikutnya buat half double crochet, kemudian 1 chain, dan di stitch yang sama buat slip stitch. Nah, buat terus, ulangi dengan cara yang sama. Hasilnya nanti seperti ini. Bagian belakang itu terlihat rapi ya, seperti ini. Terus bisa dikancingkan. Nah, gini pegangannya. Ini sudah selesai. Hasilnya kotak pensil mozaik kita sudah selesai dan siap digunakan. Bentuknya seperti mirip pensil dengan motif mozaik bunga tulip. Terima kasih teman-teman yang sudah mau join dan mencoba membuat kotak pensil mozaik ala-ala Tiwi. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa digunakan. Happy crochet semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Bye-bye.